Shalom dan selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Meskipun saat ini kita tidak bisa berkumpul dan harus melaksanakan ibadah lewat online, tapi pasti selalu ada sukacita dalam diri kita masing-masing untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama Bapak adalah Bapak Richard yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku jawab ya, ya, ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa memohon perlindungannya pada kita selama proses ibadah. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk nafas dan tubuh yang sehat masih diberikan kepada kami hingga saat ini. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan melaksanakan ibadah melalui media virtual. Biarlah Engkau menyertai proses peribadahan kami hingga selesai. Dan berkatilah firman Tuhan yang akan dibawakan melalui hamba-Mu ini, sehingga menjadi kabar sukacita bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, amin. Firman Tuhan pada ibadah saat ini terambil dari kitab Mazmur 126 ayatnya yang kedua. Sekali lagi, kitab Mazmur 126 ayatnya yang kedua, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tema ibadah kita saat ini ialah tertawa dan orang akan ikut tertawa. Hal apa yang membuat kita tertawa? Kita semua pasti pernah tertawa. Lalu, apa sih yang membuat anak-anak bisa tertawa? Ya, kita bisa tertawa karena menonton kartun yang lucu, atau karena kita melihat video-video lucu di media sosial, atau ketika kita sedang bermain bersama teman, maupun sedang bercanda bersama orang tua kita di rumah. Lalu, menurut anak-anak, apakah tertawa itu baik atau tidak? Tentu saja tertawa itu baik. Tertawa itu membuat kita menjadi bahagia, membuat kita merasa gembira, membuat suasana hati kita jadi senang, dan kita merasa lebih baik. Tertawa itu seperti sebuah obat bagi hidup kita. Mengapa? Karena tertawa tidak saja membuat kita merasa lebih baik, tapi membuat tubuh kita jadi sehat. Selain itu, tertawa seperti sebuah humor bagi kita. Ia menjadi sumber untuk merasakan kegembiraan dan menghilangkan perasaan sedih menjadi senang. Anak-anak tahu bahwa Tuhan juga memiliki rasa humor. Tapi, humor yang Tuhan miliki merupakan sesuatu yang luar biasa. Humor yang Tuhan miliki ialah berupa kehadirannya untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan bagi hidup kita. Tuhan hadir untuk membebaskan, mengasihi kita, sehingga kita merasa lebih baik, kita bisa merasa bahagia, dan kita memiliki tubuh yang sehat. Selain itu juga dapat menghilangkan kesedihan yang kita rasakan menjadi sebuah kegembiraan. Oleh karena itu, kita bisa tertawa karena kita merasa bahagia. Nah, dalam kitab Mazmur 126 ayatnya yang kedua tadi yang mengatakan
Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai, sebenarnya menceritakan tentang bangsa Israel yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari masa pembuangan. Anak-anak tahu bahwa sebelumnya mereka, bangsa Israel, mengalami penindasan, merasakan ketidakadilan, mereka merasa diperbudak. Namun Tuhan hadir untuk menyelamatkan mereka sehingga mereka bisa dibebaskan dari segala kesulitan-kesulitan tersebut. Oleh karena itu, bangsa Israel mengucap syukur, mereka merasakan sukacita yang luar biasa, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena mereka bisa dibebaskan, dilepaskan dari segala kesulitan yang telah mereka alami. Jika melihat pada saat ini, tentu kita semua sering mengalami kesulitan. Anak-anak sering mengalami kesulitan dan masalah-masalah. Contohnya, ketika anak-anak sedih karena dimarahi, atau ketika anak-anak kesulitan karena mengerjakan soal ujian, atau dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, atau ketika anak-anak tidak bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maupun kesulitan-kesulitan lainnya, maka ingatlah bahwa di situ Tuhan ada bersama kita untuk membuat kita tertawa. Tertawa berarti kita merasa bahagia, kita merasa sukacita karena Tuhan hadir membuat anak-anak bisa melewati kesulitan-kesulitan tersebut, membuat anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang sulit, maupun membuat anak-anak bisa melewati keadaan setelah anak-anak dimarahi. Nah, tertawa berarti kita merasa bahagia, kita merasa sukacita. Artinya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita untuk membantu kita melewati segala kesulitan yang ada. Tuhan hadir bersama anak-anak untuk membantu anak-anak bisa menghadapi masalah yang anak-anak alami. Anak-anak bisa melewati kesulitan karena mengerjakan tugas-tugas sekolah yang sulit. Anak-anak bisa melewati keadaan setelah dimarahi. Setelah semua kesulitan tersebut dilewati, maka kita akan merasakan bahagia. Suasana hati kita jadi senang, kita merasa semangat, dan juga kita akan merasa lebih baik. Oleh karena itu, kebahagiaan yang kita rasakan, rasa tawa yang kita miliki tersebut dapat juga kita bagikan kepada sesama kita, kepada orang lain, misalnya kepada orang tua kita. Kita membagikan rasa tawa tersebut, rasa kebahagiaan tersebut ketika mereka sedang mengalami kesulitan, sehingga orang tua kita bisa berpikir dengan lebih baik. Kita bisa membagikannya kepada saudara kita ketika mereka sedang bersedih, maupun kita bisa membagikannya kepada teman-teman kita ketika mereka berada dalam masalah atau kesulitan. Nah, sehingga mereka juga bisa merasakan kebahagiaan, mereka jadi semangat, mereka merasa lebih baik, dan mereka juga dapat memiliki tubuh yang sehat. Jadi, kita harus tetap selalu bersukacita di balik keadaan sulit yang kita alami dan selalu membagikan kabar sukacita tersebut kepada sesama kita. Nah, anak-anak, jangan lupa untuk mencatat inti ibadah kita pada saat ini dalam buku catatan ibadah ya. Intinya ialah ketika kita merasa sedih maupun kita merasa susah dengan keadaan yang terjadi, ingatlah bahwa bersama dengan Tuhan yang memberikan sukacita kepada kita, maka kita bisa melewati segala masalah tersebut, kita bisa melewati segala persoalan tersebut. Nah, setelah mendengarkan permenungan firman Tuhan kita pada saat ini, waktunya anak-anak untuk memberikan persembahan. Tapi persembahan tersebut dikumpulkan supaya nanti dapat digunakan untuk kegiatan pelaksanaan ibadah pasca sekolah yang akan datang. Nah, jika sudah, sekarang mari kita menaikkan satu pujian yang berjudul Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati
hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita menaikkan doa penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan dan perlindungan kepada kami selama proses peribadahan kami dari awal hingga selesai. Biarlah firman yang telah kami dengarkan dapat dihidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, serta kami dapat membagikan kabar sukacita, dapat membagikan rasa bahagia kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik telah mengikuti ibadah pada saat ini hingga selesai. Kiranya adik-adik selalu hidup bersih, menjaga kesehatan di kondisi saat ini, dan selamat melanjutkan proses belajar dan tetap selalu bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.